Ternyata Anam itu dibohongi oleh bapaknya yang katanya wiri dan dzikir itu ternyata adalah sebuah ritual pemanggilan Batara Karang yang dimana bapaknya Anam ini bertujuan untuk meminta pertolongan atau bantuan terhadap Batara Karang atau Jenglot. Dan di akhir perjalanannya, bapaknya Anam ini mengalami sebuah kejadian yang sangat tragis karena beliau harus kehilangan kedua kakinya dalam kecelakaan tunggal, kecelakaan mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah atau cerita misteri tentang suatu atau sebuah ilmu yang sangat terkenal. Dan ilmu tersebut itu memang sudah nggak asing lagi di telinga kita. Nah, apa ilmu tersebut? Ya, Batara Karang. Dan saya yakin di antara kalian semua pasti tahu dan pernah mendengar yang namanya Batara Karang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tersebut. Nah, tapi seperti biasa, untuk nama dan tempat saya samarkan karena demi untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah, baiklah, daripada berlama-lama dan bikin penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Batara Karang. Cerita ini dikisahkan oleh seorang pemuda narasumber kita yang sebut saja namanya itu Anam. Nah, jadi Anam ini mengalami sebuah peristiwa. Nah, bagaimana? Jadi begini lur. Entah sudah berapa kali si Anam ini membolak-balikan tasbih yang berada di tangannya. Nah, si Anam ini sampai merasa penat dan jenuh dengan apa yang dia lakukan. Nah, tapi walaupun begitu, si Anam ini tetap mengingat apa tujuannya si Anam melakukan hal tersebut, yaitu membolak-balikan tasbih. Nah, tasbih itu kan pasti digunakan untuk wirid atau berzikir. Nah, jadi si Anam ini punya tujuan. Nah, setelah si Anam itu mengingat kembali tujuannya dan menemukan jawabannya, semangatnya kembali membara. Jadi dia terus melakukan kegiatannya itu. Ya, tapi manusiawi, lama-kelamaan si Anam juga bosen, walaupun dia punya tujuan sebenarnya. Nah, bosannya kenapa? Karena ritual tersebut, wirid atau dzikir itulah yang sebut saja seperti itu, yang dilakukan oleh si Anam ini setiap hari dengan rutinitas ritualnya itu dan membuat si Anam itu bosen, jenuh. Nah, jadi menurut pikirannya si Anam itu, mungkin kalau ada wiridan atau dzikir-dzikir yang lain yang mungkin bacaannya lebih sedikit atau lebih pendek, nggak panjang dan nggak banyak, mungkin Anam itu bakalan memilih dzikir atau wirid yang seperti itu, yang singkat waktunya, yang nggak membuat jenuh dan bosan. Nah, jadi saat si Anam ini melakukan ritual atau dzikir tersebut, wiridan tersebut, nah itu kan harus menutup mata tuh. Nah, karena dia bosan, dia jenuh kan, karena mungkin kurang yakin dengan tujuannya itu. Nah, sehingga si Anam ini memilih untuk membuka matanya. Nah, jadi si Anam itu melakukan ritualnya, dzikirnya itu atau wiridnya itu di dalam sebuah kamar. Nah, ternyata Anam itu melakukan ritual tersebut itu nggak sendirian, tapi bersama dengan bapaknya. Nah, pas si Anam itu membuka matanya, itu kan kamarnya gelap tuh, karena memang harus dimatikan, nggak ada pencahayaan. Nah, saat membuka itu kan dia samar-samar tuh, dia masih melihat bapaknya tuh dengan samar-samar masih duduk bersila sambil memutar tasbihnya. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ternyata ada orang yang duduk bersila dan memutar tasbih juga. Nah, si Anam kaget dong, bingung. Tunggu dulu, ini siapa nih orang ini? Ya karena Anam tahu. Jadi di kamar tersebut, tempat di mana Anam dan bapaknya melakukan ritual wiridan itu hanya ada Anam dan bapaknya, nggak ada orang lain. Jadi cuma mereka berdua. Jadi siapa orang yang tiba-tiba berada di situ? Jadi kalaupun memang ada orang yang masuk, itu kan pasti kedengeran ngebuka pintu dan ada kedengeran suara langkah kaki. Ya intinya pokoknya tahulah. Nah, itu si Anam heran, bingung, siapa? Oke lah, taruhlah misalkan si Anam ini dia fokus, dia khusyuk dengan ritualnya itu, berzikir atau wiridnya itu. Sehingga nggak fokus mendengar ada orang yang datang dan masuk ke dalam kamar. Nah, tapi si Anam juga yakin, seyakin-yakinnya, walaupun misalkan dia khusyuk ataupun nggak khusyuk,
itu memang benar-benar nggak ada orang yang masuk ke dalam kamar selain mereka berdua. Nah, jadi si Anam itu bertanya-tanya siapa orang tersebut yang duduk di sebelah bapaknya itu. Ya jujur si Anam nggak tahu. Nah, di situ jantung si Anam ini udah mulai berdebar-debar. Nah, di dalam dirinya si Anam itu bertanya-tanya siapa dan apa maksudnya kok datang diam-diam. Akhirnya karena si Anam ini agak takut, dia berdebar jantungnya, kemudian dia memejamkan matanya dan membukanya sedikit. Jadi agak terlihat remang-remang. Nah, si Anam itu mencoba untuk memperhatikan, untuk memfokuskan tuh penglihatannya walaupun sambil agak tertutup matanya untuk memastikan siapakah sosok misterius tersebut yang duduk bersila di sebelah bapaknya. Tapi ya tetap aja karena memang kondisi kamarnya itu gelap ya penglihatannya tetap samar-samar, nggak jelas. Jadi si Anam itu cuma tahu bahwa sosok tersebut itu adalah laki-laki dan sosoknya itu hampir sama persis dengan bapaknya. Badannya tuh tinggi dan besar. Nah, kalau untuk pakaian dari orang tersebut, sosok misterius itu, Anam yakin pakaiannya itu seperti pakaian orang-orang zaman dulu yang memang udah nggak pernah dipakai oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, dengan samar-samar itu juga si Anam melihat. Nah, di atas kepalanya itu, di kepala maksudnya, itu kayak ada kain berwarna hitam yang melilit dan rambutnya itu sepertinya agak panjang dan rapi. Nah, di saat si Anam ini lagi sibuk memperhatikan sosok tersebut, tiba-tiba sosok tersebut itu berbalik badan dan melihat ke arahnya si Anam. Seolah-olah sosok tersebut itu sadar, tahu bahwa si Anam ini sedang memperhatikan. Langsung dong, deg! Seolah-olah jantungnya berhenti saat si Anam itu menyadari bahwa orang atau sosok tersebut itu memperhatikan dengan tajam ke arahnya si Anam. Dan yang terjadi apa, Lur? Teman-teman semuanya? Wush! Sosok tersebut menghilang seketika. Jadi walaupun samar-samar, si Anam ini udah nggak ngelihat lagi sosok tersebut. Ya walaupun sesaat, tapi menurut si Anam itu bisa merasakan dan juga bisa melihat sosok tersebut walaupun dengan samar-samar. Nah, sosok tersebut, laki-laki misterius itu, Anam juga yakin bahwa usianya itu sudah bukan usia yang paruh baya, tapi memang usianya itu udah lanjut. Itu di dalam keyakinannya si Anam. Nah, kemudian dari pandangan si orang tersebut, sosok misterius itu ketika menatap si Anam, walaupun remang-remang nih ya, agak gelap, si Anam itu yakin bahwa sosok tersebut itu punya kekuatan yang luar biasa hebat, atau kekuatan yang besar, atau ilmu yang luar biasa. Nah, setelah sosok tersebut menghilang, si Anam pun bisa menarik napas dengan panjang dan lega. Himpitan tuh rasa sesak di dada ketika dia merasa ketakutan sudah menghilang. Karena dia itu lega, sosoknya udah nggak ada. Nah, karena dia lagi masih tersengkal-sengkal tuh mengatur nafasnya agar tidak mengganggu ayahnya atau bapaknya si Anam ini ketika melakukan wiridan. Nah, kemudian setelah tenang, kemudian si Anam pun melanjutkan wiridannya lagi tuh, memutar tasbihnya lagi. Nah, tapi si Anam ini akhirnya tambah nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Karena apa? Karena bayang-bayang sosok misterius tersebut masih selalu terlintas di dalam pikirannya. Jadi nggak fokus dia ketika wiridan. Nah, Anam di sini nggak nyerah dong. Dia tetap mencoba berkali-kali agar dia fokus, agar dia tetap konsentrasi. Tapi ternyata setelah usahanya itu agar bisa fokus lagi, gagal. Dan si Anam pun akhirnya menyerah. Nah, kemudian akhirnya si Anam membuka matanya lagi. Nah, setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan wiridannya, si Anam akhirnya menjelajahi di sekitar kamar itu. Menjelajahi pandangannya, maksudnya dia menatap ke seluruh ruangan di dalam kamar itu yang gelap, yang di situ hanya ada Anam dan juga bapaknya. Nah, si Anam ini udah jenuh. Kira-kira ini sampai kapan harus begini terus? Harus melakukan ritual seperti ini yang membosankan. Tapi ya gimana lagi? Nyatanya bapak masih tetap kuat dengan wiridannya itu. Kalau aku sih udah nyerah, nggak sanggup. Begitu gumamnya si Anam. Nah, kemudian lalu si Anam ini memperhatikan bapaknya yang masih fokus, yang mulutnya masih berkomat-kamit, tangannya, jari-jarinya masih membolak-balikan tasbihnya, yang masih kuat dengan wiridannya. Nah, di situ si Anam menghembuskan nafas juga kan. Oh, bapak ini masih fokus. Nah, tiba-tiba ada sesuatu terjadi. Srek! Ada sesuatu yang menyentuh tubuh Anam dari belakang. Anam kaget dong, kemudian berbalik badan. Nah, melihat itu ada sekelebatan kain berwarna putih. Walaupun gelap, tapi di dalam kegelapan yang namanya kayak kain berwarna putih itu pasti terlihat. Dan itu lumayan jelas pasti.
Apalagi itu remang-remang kan. Nah, si Anam ketakutan di situ. Dia langsung menghampiri bapaknya yang lagi wiridan. Dia nempel ke tubuh bapaknya ini. Dia udah nggak peduli lagi. Terserah kayak mau bapaknya ini terganggu fokusnya, konsentrasinya karena si Anam ini ngelendot kan. Bodoh amat. Karena dia udah takut banget melihat itu tadi yang sekelebatan berwarna putih itu. Nah, tapi di sini si Anam walaupun udah nyender nih di tubuh bapaknya, ada yang aneh. Jadi dia karena takut, dia tuh pengen ngerangkul bapaknya. Nah, tapi tangannya seolah-olah itu tidak bisa nyampe ke tubuh bapaknya. Padahal badannya tuh nempel. Nah, mungkin di situ si Anam tuh kayak apa ya istilahnya tuh nggak bisa digerakin karena saking takutnya. Nah, jadi dia seolah-olah udah menggapai tapi nggak kesampaian. Nah, di sini Anam juga apa ya dengan ketakutannya tuh bingung. Padahal dia hanya melihat sekelebatan seperti kain berwarna putih dan itu menembus tembok atau dinding kamarnya. Anam itu nggak tahu itu sosok apa. Tapi yang pasti itu membuat Anam menjadi sangat ketakutan. Dan yang membuat si Anam ini tambah aneh itu tadi. Seperti saya bilang, dia tangannya ingin menggapai ayahnya tuh, bapaknya. Tapi nggak kesampaian. Jadi seolah-olah tangannya si Anam itu bergerak lambat banget, kayak enteng banget ringan. Padahal otaknya si Anam itu udah nyuruh, maksudnya, ayo dong, kenapa ini kok nggak sampai tangannya? Padahal udah deket banget, udah nempel tuh badan, tinggal ngerangkul doang begini tapi nggak bisa. Jadi tuh kayak yang lambat banget kayak gini loh, ringan, tapi nggak nyampe-nyampe. Sampai si Anam itu nyebut di situ, astagfirullahaladzim, ya Allah ini kenapa? Kok aku bisa sampai seperti ini? Ini apa yang terjadi? Ya si Anam ini sadar waktu di sekitarnya itu berjalan normal. Jadi hanya dia sendiri yang mengalami itu. Nah, di saat si Anam ini lagi fokus dengan keanehan yang dia alami, tiba-tiba ada angin yang berhembus pelan, tapi itu mengagetkan. Karena angin itu cuma mengenai bagian tengkuknya si Anam, kayak ditiup gitu loh. Kan kaget dia, apalagi dalam keadaan yang lagi ketakutan. Sekujur bulu kuduknya tuh berdiri semua, keringat dingin keluar. Kepala dan lehernya si Anam itu tiba-tiba terasa kaku. Karena itu tadi tegang, ketakutan. Nah, di sini Anam karena yang mendapatkan hembusan angin tuh dari tengkuknya, dia itu apa ya kayak jangan berbalik badan, maksudnya jangan ngadep ke belakang. Takutnya melihat sesuatu yang menyeramkan. Nah, saat si Anam itu lagi bergejolak tuh hatinya, jangan ngadep ke belakang, jangan lihat ke belakang. Nah, tiba-tiba dari kepalanya itu seperti ada yang ngelus, kayak dielus gini. Si Anam tuh kepalanya. Nah, kemudian ada yang berbisik, "Aku adalah pendamping dari kaki buyut." Dan sosok laki-laki misterius tadi yang kamu lihat, itu adalah kakek buyutmu. Nah, ternyata nih teman-teman ya, tadi yang si Anam itu lihat, sosok yang duduk sila di sebelah bapaknya itu ternyata adalah kakek buyutnya si Anam yang menampakkan dirinya. Makanya dalam penampakannya itu nggak membuat sesuatu yang membahayakan terhadap si Anam, karena memang Anam ini adalah keturunannya sendiri. Nah, di sini si Anam yang mendengar bisikan tersebut itu dia merinding. Nah, merindingnya ini bukan karena ketakutan. Jadi tiba-tiba perasaannya si Anam itu berbalik. Yang tadinya sangat ketakutan sekali, tiba-tiba menjadi perasaan yang sangat senang. Dia bangga. Ternyata sosok misterius tadi yang diyakini si Anam mempunyai kekuatan yang luar biasa hebat, itu ternyata adalah kakek buyutnya. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan warisan ilmu kekuatan itu nanti akan turun-temurun dan hingga sampai kepada si Anam. Nah, begitu di dalam perasaannya si Anam, sehingga membuat rasa takutnya pun hilang seketika. Nah, tadi si Anam yang pengen memeluk bapaknya tuh, pengen meraih bapaknya, yang tangannya ringan, terus kayak lambat banget nggak nyentuh-nyentuh, tiba-tiba langsung tuh bisa meluk bapaknya. Trep. Spontan dong bapaknya karena terdorong oleh si Anam yang lagi wiridan fokus tuh, akhirnya terjatuh tuh bapaknya dan buyar konsentrasinya. Dan langsung bapaknya karena kaget membentak si Anam. "Dasar kurang ajar," begitu kata bapaknya, ini mohon maaf. Nah, si Anam itu jadi kaget karena teriakan bapaknya itu. Nah, si Anam ini langsung ngomong ke bapaknya, "Shh, Pak, jangan ngomong jorok, dijaga omongannya." Nah, si Anam itu jadi kayak anak yang kurang ajar sama bapaknya. Padahal udah jelas si Anam ini salah kan, karena mengganggu fokus atau konsentrasi bapaknya. Nah, ketika bapaknya kaget malah dibilang seperti itu, malah dinasehati sama si Anam. Bapaknya ngomong dong, "Kamu ngapain dorong-dorong bapak? Ganggu konsentrasi aja, jadi kacau kan semuanya."
Maaf Pak, nggak sengaja. Malah jawabnya begitu. Dan di saat si Anam ini lagi bercakap-cakap tuh sama bapaknya lagi kesel sama Anam, tiba-tiba suatu keanehan terjadi lagi. Jadi, dari sisi tembok atau dinding kamar yang berada di hadapan si Anam, itu muncul sosok tinggi besar berwarna hitam. Nah, dikira si Anam itu adalah sosok genderuwo. Nah, dengan muka terkejut, terus yang gemetaran ketakutan, tangannya si Anam ini memukul-mukul bapaknya. Pak, itu Pak, genderuwo. Nah, tiba-tiba bapaknya si Anam langsung merespon. Nah, bapaknya Anam ini baru menyadari ternyata memang ada gelagat aneh dari si Anam dari tadi itu. Kemudian akhirnya si Anam ditarik, tuh kayak dirangkul gitu. Nah, terlihat di situ menurut si Anam katanya itu bapaknya itu kayak seolah-olah tuh mempersiapkan diri, kayak orang yang mau bertarung dengan sosok yang tinggi besar berwarna hitam itu. Nah, sebelum bapaknya si Anam ini menghadapi sosok tersebut, itu bapaknya Anam menepuk-nepuk pundaknya si Anam. Nah, jarak antara bapaknya Anam dan sosok tinggi besar hitam itu kurang lebih hanya sekitar 1 meter. Nah, jadi deket banget. Nah, si Anam itu memperhatikan. Nah, jadi bapaknya Anam itu seolah-olah itu bertatap-tatapan dengan sosok tinggi besar itu. Walaupun agak mendongak ya bapaknya Anam karena sosoknya tinggi besar dan mereka kan lagi duduk tuh. Nah, kemudian bapaknya Anam itu ngasih tahu ke si Anam. Nah, ini yang kamu lihat itu bukan genderuwo, tapi ini adalah Batara Karang atau jenglot. Begitu kata bapaknya Anam. Anam yang mendengar perkataan bapaknya, dia memberanikan diri untuk menatap sosok jenglot yang tinggi besar, hitam, mata merah dan taring yang panjang yang berada di hadapan mereka. Anam memperhatikan dari ujung kaki sampai batas lehernya, dan itu sangat menyeramkan bagi Anam. Nah, di sini Anam mengakui memang bagi orang awam yang seperti si Anam itu sangat sulit untuk membedakan mana jenglot dan mana genderuwo. Nah, kalau jenglot yang seperti kita tahu pada umumnya itu ya boneka kecil, seginilah kecil lah pokoknya, ukuran ya pokoknya kecil. Nah, itu berarti sosok jenglot boneka kecil itu berwujud besar. Nah, sehingga sulit untuk dibedakan mana jenglot mana genderuwo. Pada saat itu Anam pun bingung. Nah, karena keduanya ini mempunyai bentuk yang sangat mirip, tinggi besar hitam berbulu, taringnya panjang, matanya merah. Nah, tapi si Anam saat itu karena memang mungkin dia punya pegangan dan juga mempunyai garis keturunan dari kakek buyutnya itu, sehingga ya Anam bisa untuk membedakan paling tidak energinya. Jadi mana yang energi positif dan energi yang negatif. Nah, kalau genderuwo ini cenderung negatif semua karena auranya itu jahat. Nah, sebenarnya jenglot pun sama seperti itu. Nah, cuman di sini yang membedakan jenglot tersebut adalah peliharaan dari bapaknya Anam. Nah, jadi di situ si Anam nggak merasakan saat itu loh ya, nggak merasakan ada aura yang membahayakan. Dan saat itu si Anam merasakan ada aura panas yang terpancar dari tubuh sosok Batara Karang tersebut. Di saat si Anam lagi memperhatikan, matanya yang merah, sorot matanya itu menghadap ke arahnya si Anam. Dan mereka berdua, si Batara Karang dan si Anam ini saling pandang. Dan itu membuat si Anam menjadi ketakutan. Duk. Nah, tapi tiba-tiba sosok Batara Karang tersebut itu memanggil si Anam dengan sebutan Tuan. Ketika mereka saling pandang, tiba-tiba si jenglot ini, si Batara Karang, memanggil si Anam, Tuan, seperti itu, tapi dengan suara yang menggelegar, yang berat. Nah, terus ketika setelah bertatapan dengan si Anam, si jenglot atau Batara Karang ini kemudian kembali lagi berkomunikasi dengan bapaknya si Anam dan memanggil bapaknya Anam dengan sebutan Tuan juga. Nah, si Anam kan terkejut pasti. Nah, kemudian bapaknya Anam ini tertawa. Hahaha. Sudah lama kita tidak bertemu, wahai Batara Karang. Begitu kata bapaknya si Anam. Dan lalu kemudian dijawab sama si Batara Karang ini, itu semua karena Tuan yang membuang kami, sehingga kami sudah tidak bisa lagi menampakkan diri di dunia Tuan lagi. Nah, si Batara Karang tersebut atau jenglot berkata seperti itu. Maafkan aku terpaksa melakukan semua itu karena pada saat itu aku sedang ada masalah dan aku terpaksa harus melepaskan kalian. Dan kenapa sekarang aku memanggil kalian?
Nah, kenapa di sini disebut kalian? Karena sebenarnya tidak cuma satu. Cuman yang menampakkan diri saat itu ya satu, yang satunya lagi masih di dalam kotak. Masih tersimpan. Nah, yang dipanggil itu satu, si Batara Karang itu. Nah, kenapa aku memanggil kalian? Karena aku butuh bantuan kalian. Karena sesuatu sedang terjadi. Masalah yang besar yang sedang dihadapi oleh anak keturunanku. Begitu kata bapaknya si Anam. Nah, mendengar kalimat tersebut, si Batara Karang ini kembali lagi melihat ke arahnya si Anam. Nah, si Anam yang saat itu sudah tahu kalau Batara Karang ini adalah jin peliharaan dari bapaknya, dia sudah mulai sedikit agak lebih tenang. Jadi udah nggak ada apa ya istilahnya tuh ancaman, nggak ada bahaya di situ. Nah, Batara Karang ini melihat dengan cermat ke arahnya si Anam, lalu kemudian mengalihkan pandangannya lagi ke bapaknya si Anam. Ya mungkin Jenglot ini atau Batara Karang memastikan bahwa ini adalah anak dari tuannya. Nah, terus kemudian Batara Karang itu menjawab dengan perkataan bapaknya Anam tadi karena sedang membutuhkan bantuan dari Batara Karang tersebut. Kami semua selamat di alam gaib karena pertolongan dari kakek buyut. Nah, kakek buyut siapa? Kakek buyutnya si Anam yang tadi menampakkan diri itu ketika bapaknya Anam dan juga Anam lagi wirid, lagi ritual itu tadi, dikir atau apalah semacamnya. Dan barusan telah terjadi pertemuan dan pembicaraan antara 4 sosok laki-laki tua, yaitu kakek buyutnya si Anam dan bapaknya kakek buyut. Jadi itu memang turun-temurun. Kakek buyutnya Anam punya bapak, nah itu punya bapak lagi dan punya bapak lagi. Nah, mereka berempat itu mengadakan pertemuan di alam gaib. Dan mereka berempat itu sambil membawa peti, yang dimana peti itu adalah milik dari bapaknya Anam. Peti yang turun-temurun diwariskan. Nah, entah apa yang mereka bicarakan, tapi setelah ketiga kakek tersebut itu pergi, kemudian kaki buyut itu menyuruhku untuk datang ke sini dan menemui Tuan. Jadi ternyata ini, kenapa saya disuruh datang lagi ke sini dan dipanggil. Karena ternyata tuanku lagi sedang ada masalah. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari sang Batara Karang atau Jenglot tersebut. Nah, bapaknya Anam ini pun menganggukkan kepalanya. Pertanda bahwa dia paham dengan apa yang sudah dialami oleh Jenglot di alamnya, di alam gaib. Dan terjadi pertemuan antara si kaki buyut dan juga leluhur-leluhurnya yang terdahulu. Nah, kemudian bapaknya Anam juga menjawab, menimpali perkataan dari atau penjelasan dari si Batara Karang ini. Iya benar, aku juga sudah bertemu dengan kaki buyut. Dan syukur semua ilmu yang dulu pernah aku pelajari dan aku buang, sekarang kini bisa kembali lagi. Termasuk kamu, bisa datang ke sini dan kembali lagi padaku. Nah, jadi seperti itu kata bapaknya Anam. Nah, si Anam yang memperhatikan percakapan antara dua makhluk yang beda dimensi, yaitu bapaknya Anam dan juga si Batara Karang. Nah, di situ si Anam mulai paham siapa sosok tadi yang Anam lihat. Ternyata dia adalah sosok kakek buyutnya sendiri, yang memang walaupun sudah berbeda alam, tapi masih secara gaib ini masih memantau anak keturunannya, masih selalu mendampingi. Nah, jadi si Anam itu langsung, oh jadi itu ternyata yang namanya kaki buyut yang selama ini bapak itu cerita, ternyata sosoknya seperti itu. Dan kali ini aku melihatnya sendiri. Nah, setelah itu kemudian bapaknya Anam bilang nih ke si Batara Karang, ya sudah, kamu sudah datang ke sini dan kamu sudah tahu keperluanku, aku ingin meminta bantuanmu. Dan sekarang silahkan kamu boleh kembali ke alammu dan bergabunglah bersama teman-temanmu. Dan masuklah lagi kembali ke dalam peti. Begitu kata bapaknya si Anam. Nah, tapi di sini, nah ini nih karakternya apa ya, jin. Itu apa ya, walaupun mereka itu menganggap kita nih misalkan sebagai tuannya atau sebagai junjungannya mereka. Nah, tapi di sini karena karakter jin itu kan licik. Jadi nggak mungkin ketika jin itu dimintai bantuan terus melakukan sesuatu untuk manusia, itu nggak mungkin nggak ada timbal baliknya, itu nggak ada. Apalagi ini adalah Jenglot, mohon maaf Batara Karang, yang notabene kita tahu itu makanannya itu adalah darah. Nah, darah apa? Darah manusia. Nah, di situ karakternya terlihat. Baik Tuan, aku akan kembali ke alamku dan aku akan bergabung bersama teman-temanku yang lain. Tapi jikalau Tuan ini memang sangat membutuhkan bantuanku, seperti biasa, makananku. Nah, di situ diam sejenak bapaknya si Anam ini. Nah, setelah itu mungkin dia berpikir nih bapaknya Anam, dan kemudian ngomong lagi sama si Batara Karangnya, si Jenglotnya ini.
Baiklah, aku tahu apa yang menjadi kebutuhanmu dan apa yang menjadi kewajibanku, karena aku membutuhkan bantuanmu. Itu nanti gampang. Ketika aku memanggilmu lagi dan menyuruhmu untuk melaksanakan tugasmu, nanti akan kuberikan. Baik tuanku. Langsung seketika sosok tersebut itu perlahan-lahan menghilang dan masuk ke dalam dinding dan lenyap. Nah kemudian ternyata di bawahnya tuh, di lantai itu ada sebuah boneka, yaitu boneka Jenglot. Kemudian dimasukkan ke dalam peti. Nah setelah Batara Karang itu pergi, kemudian kembali ke bentuk bonekanya itu tadi, kemudian dimasukkan ke peti. Nah bapaknya Anam kemudian membalikan badannya sehingga berhadapan-hadapan dengan si Anam. Nak, doa kita, harapan kita sudah terkabulkan karena si Batara Karang itu sudah datang dan dia mau membantu kita mengatasi semua permasalahan di keluarga kita. Nah, bapaknya Anam itu ngomong kayak gitu tuh kayak kayak menunjukkan ekspresi bahwa dia tuh senang. Kalau sedikit lagi tuh permasalahannya bakalan selesai dengan mengandalkan bantuan dari si Batara Karang ini. Oh ya syukur kalau begitu Pak, kata si Anam menghormati apa yang dikatakan sama bapaknya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya si Anam itu ya ada penolakan sebenarnya. Oh jadi selama ini kita itu melakukan ritual, begitu menurut si Anam. Yang katanya wirid, pakai tasbih ini dan itu, katanya dzikir, ternyata hanya untuk ritual pemanggilan si Jenglot atau Batara Karang. Yang ternyata mau meminta bantuannya. Lah dipikirnya si Anam itu ya wirid atau yang bisa dikatakan dzikir itulah ya. Itu ya hanya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan meminta bantuan kepada Tuhan. Cuman bacaannya memang bukan bacaan istilah wirid atau dzikir seperti kita pada umumnya sebagai umat muslim dengan kalimat-kalimat thayyibah, enggak. Tapi itu adalah sebuah mantra atau sebuah rapalan yang memang harus dibaca, dan itu dibacanya ya dengan jumlah yang banyak dan harus rutin dilakukan selama sosok Batara Karang itu belum menampakkan dirinya dan juga sosok Ki Buyut itu tidak muncul, mereka harus terus mengamalkannya. Nah itu yang membuat si Anam ini merasa jenuh. Tadi seperti di awal saya bilang cerita, itu Anam udah jenuh, udah penat dengan semua yang dilakukan. Sampai akhirnya kejadian aneh, rentetan kejadian itu terjadi dan muncullah sosok Jenglot atau Batara Karang. Nah kemudian bapaknya Anam ngomong nih ke si Anam, nak sebentar lagi makhluk dari alam gaib akan datang untuk membawa benda atau kotak atau peti milik bapak. Mereka datang berempat dan salah satunya itu adalah kaki buyutmu sendiri, yaitu yang dilihat Anam tadi. Nah begitu kata bapaknya si Anam. Nah si Anam ini nggak menjawab, dia cuma mengangguk. Ya gimana ya, Anam ini bingung di sini sebenarnya. Dia mengiyakan, mau berekspresi senangkah atau kecewakah. Nah tadi memang sempat Anam itu merasa bangga, dia senang karena punya leluhur atau kakek buyut yang sakti mandraguna, punya ilmu yang luar biasa hebat. Nah itu bagi Anam itu kebanggaan. Nah tapi ternyata setelah kesini dijelaskan sama bapaknya, nah ternyata itu salah. Nah si Anam nyesel di situ. Nyeselnya apa? Dia mau mengikuti ritual yang dilakukan oleh bapaknya dan dia dia merasa senang kalau dia punya keturunan orang yang sakti mandraguna, dan ternyata itu kesaktiannya adalah ilmu hitam. Nah si Anam di sini menyesal. Nah di sini Anam mencoba untuk menenangkan diri. Dia mikir gimana caranya nih biar dia nggak terjebak seperti bapaknya, dan mungkin sama seperti kakek buyutnya dulu yang udah terlanjur mempelajari ilmu tersebut, sehingga ya mungkin bisa dibilang sakti mandraguna, tapi semuanya itu salah, tidak sesuai dengan jalan yang mana seharusnya. Nah kemudian gak lama ternyata benar terjadi. Apa yang dibilang sama bapaknya Anam itu datang 4 sosok kakek-kakek, yang dimana itu adalah kakek buyutnya si Anam dan leluhurnya terdahulu. Datang mereka dan benar bawa peti. Nah ternyata peti itu adalah isinya Jenglot semua atau Batara Karang semua, boneka-bonekanya. Nah jadi setiap orang nih bapaknya Anam punya melihara, kakek buyutnya punya, nah leluhurnya dulu juga punya. Jadi setiap orang yang mempelajari ini menurut kisah yang diceritakan oleh Anam berdasarkan
pengalaman yang dia alami bersama bapaknya. Nah, jadi setiap orang yang mempelajari ilmu Batara Karang itu bisa dibilang orang tersebut, jadi ada versinya, nggak cuma satu. Jadi orang yang mempelajari ilmu Batara Karang itu bisa juga jadi itu tadi jenglot, dan bisa juga mempunyai peliharaan jenglot juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini menurut kisah yang dialami oleh si Anam dan bapaknya, versinya seperti itu. Nah, ketika datang ternyata peti-peti itu isinya jenglot semua. Nah, di sini si Anam semakin kecewa dengan bapaknya. Tapi saat itu si Anam nggak mengatakan apapun, karena memang situasinya lagi nggak memungkinkan. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian peti itu diserahkan oleh leluhurnya tuh si kakek buyut dari alam gaib. Nah, kemudian lalu hilang lenyap. Nah, setelah itu ritual selesai, bapaknya Anam tuh senang. Dia bilang ini permasalahan segera selesai. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Apa yang menjadi permasalahan dalam keluarganya si Anam? Nah, bapaknya si Anam ini mempunyai usaha. Nah, usahanya itu ya biasalah, yang namanya persaingan usaha ini kan ada yang bersaing dengan sehat, ada juga bersaing dengan cara yang kotor. Nah, itu pasti yang bersaing dengan cara kotor itu menghalalkan segala cara. Jadi serang sana, serang sini, berbagai macam cara. Ada yang baik persaingannya ini dalam dunia nyata, dan ada juga yang melalui jalur gaib, yaitu ya mungkin santet, teluh, sihir atau lain sebagainya. Nah, itu memang dialami oleh keluarganya si Anam, dan itu sangat-sangat merugikan bagi bapaknya si Anam ini untuk usahanya. Nah, karena sudah buntu, nggak ada cara lain, sehingga bapaknya Anam ini kembali lagi ke jalan yang dulu, yang pernah dia lakoni, yang udah pernah dia tinggalkan, tapi dia balik lagi. Nah, makanya tadi ketika di awal cerita itu mereka berdua nih, Anam sama bapaknya, melakukan ritual itu tadi, yang dibilang katanya wiridan atau ya dikir atau semacamnya. Jadi itu hanya untuk merayu si Anam agar mau untuk membantu pemanggilan si Batara Karang ini. Nah, di sini Anam akhirnya dia nekat memberanikan diri, mengingatkan bapaknya, "Pak, ini kita beneran minta tolong sama Batara Karang, sosok tersebut. Pak, kita itu punya Tuhan, punya Allah, Pak. Kenapa kita nggak minta sama Allah? Kenapa kita minta bantuan sama sosok tersebut yang sama-sama makhluk ciptaan Allah? Dan apalagi itu adalah jin. Itu sama aja, Pak, kita itu bersekutu. Nggak ada bedanya kita dengan mereka yang jahat. Ya habis mau gimana lagi, nak? Kita nggak punya cara lain, nggak punya jalan lain. Pak, nggak punya cara dan nggak punya jalan lain itu hanya bagi orang-orang yang berputus asa. Tapi bagi orang yang pantang menyerah dan nggak putus asa, itu pasti selalu akan ada jalan, Pak. Ya terus sekarang kamu maunya apa? Aku maunya sekarang juga hentikan. Aku tahu, Pak, sedikit banyaknya Bapak itu udah ngajarin tentang ilmu itu tadi ke aku. Nah, tapi di sini aku masih punya iman, Pak. Aku tahu jenglot tersebut Batara Karang, apa yang dia butuhkan dari percakapan kemarin. Aku tahu, Pak, dia butuh darah kan untuk makanannya. Dan darah itu adalah darah manusia. Dan parahnya lagi, darah tersebut adalah darah dari anggota keluarga kita sendiri. Bisa darahku, bisa darah bapak, bisa darah ibu. Yang penting kan masalah kita selesai. Itu justru tidak menyelesaikan masalah, Pak, tapi justru malah menambah masalah. Karena ketika kita sudah bersekutu dengan jin Batara Karang tersebut nih, jenglot, kita akan terikat, Pak. Dan mereka nggak akan melepaskan kita. Karena mereka nggak akan melakukan sesuatu tanpa ada timbal baliknya. Nah, singkat ceritanya nih, lur, teman-teman, saudaraku semuanya. Karena bapaknya si Anam ini yakin dan mantap bersekutu dengan si jin tersebut, ya terjadi beneran. Apa yang dibilang si Anam kejadian. Bukan menyelesaikan masalah, tapi malah justru menambah masalah. Nah, ceritanya seperti ini. Ketika pergi dalam urusan usaha, si bapaknya Anam ini. Nah, bapaknya Anam itu menaiki mobil. Nah, terjadi kecelakaan. Kecelakaannya itu fatal, walaupun tidak mengakibatkan meninggal dunia, enggak. Tapi bapaknya Anam ini harus kehilangan kedua kakinya. Nah, itu yang dimaksud menambah masalah. Karena dengan kehilangan kedua kakinya, itu menjadikan susah untuk beraktivitas, dagang, usaha, bisnis, dan lain-lainnya. Nah, itu kan masalah. Karena apa? Kenapa terjadi kecelakaan dan akhirnya menimbulkan masalah? Karena Anam itu tidak setuju dan menolak.
selalu menolak, selalu menentang. Nah, jadi apa yang diminta oleh si jenglot atau Batara Karang ini, yaitu makanannya, darah, itu tidak terpenuhi. Nah, sehingga mereka menuntut apa yang sudah dijanjikan. Nah, niatnya si Batara Karang tersebut ya ingin mungkin mengambil darah dari bapaknya si Anam atau nyawanya itu. Nah, tapi karena Allah ini masih melindungi sehingga bapaknya Anam ini masih selamat, hanya kehilangan 2 kakinya. Dan itu adalah pelajaran buat bapaknya Anam, bahwasanya meminta pertolongan, meminta bantuan kepada selain Allah itu adalah perbuatan yang syirik, yang musyrik, yang sangat dibenci dan sangat dilarang. Dan konsekuensinya itu bisa saja terjadi langsung di dunia, kita alami langsung, belum lagi nanti di sana, wallahu a'lam. Itu di dunia aja udah seperti itu balasannya. Orang yang bersekutu dengan jin, meminta bantuan dan minta pertolongan. Nah, seperti itulah kurang lebih kisah dari Anam dan keluarganya, yaitu bapaknya. Yang dimana ternyata yang katanya wirid dan dzikir, ternyata itu adalah rayuan untuk menipu si Anam agar mau melakukan ritual tersebut. Yang dimana ritual itu adalah pemanggilan Batara Karang atau jenglot, yang lalu kemudian meminta bantuannya. Dan di akhir perjalanannya harus merasakan suatu kejadian yang fatal, karena bapaknya Anam harus kehilangan kedua kakinya dalam kecelakaan mobil. Tapi beruntung masih diberikan nyawa dan masih diberikan kesempatan untuk bertobat, mungkin seperti itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Dan mohon maaf apabila dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya yang salah, yang kurang bisa diterima dan kurang bisa dipahami. Itu memang benar-benar murni karena kebodohan dari saya pribadi. Dan apabila ada contoh pelajaran yang bisa diambil, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat kalian semua lur, teman-teman, saudaraku semuanya, terima kasih banyak dan terima kasih banget yang udah nonton dan hadir mendengarkan cerita ini sampai selesai. Saya doakan dimanapun kalian berada, senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Jangan pernah menyekutukan Tuhan, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kalian diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkan, dijauhkan dari orang-orang yang jahat berniat buruk ke kalian semua. Amin. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutahharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.